Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Aibona Mana Dan saya Biwan. di program Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang cantik dan berprofesi sebagai seorang dokter. Betul. Dia adalah Dr. Neza UK5HS AIFO K. Halo, Halo. dokter cantik. Halo. Ya. Ya. Boleh diperkenalkan dulu profesi dan juga tadi dijelaskan ada AIFO K. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan, Dok. Oke, nama saya Neza Ukalima Hafia. Saya sebagai dokter umum dan ada gelar AIFO-K-nya itu ahli ilmu olahraga klinis terkait dari keolahragaan. Jadi kita ngambil sertifikasi untuk ngambil gelar tersebut karena untuk kebutuhan juga dari klinik olahraga di tempat saya bekerja. Oke. Jadi Dok, ada perbedaan antara AIFO dan AIFO-K ya atau AIFO-K. Kalau untuk AIFO sendiri itu bisa diambil dari berbagai jurusan setahu saya, tapi kalau AIFO-K sendiri itu untuk dokter. Oh, itu yang membedakan antara dari jurusan umum dan dari dokter. Iya. Oke. Oke. Ya. Dokter, selain menjadi seorang dokter, apa nih kesibukan dokter Neza? Selain sebagai seorang dokter, saya juga biasa bikin konten TikTok. Influencer. Influencer. Oke. Belum termasuk influencer ya, aku nggak ngerti. Oke, Mungkin setelah ini Iya, followersnya meningkat. Betul. Iya, bisa. Oke. Selain itu ada lagi, Dok? Selain bikin konten edukasi di TikTok sama di sosial media lain, saya juga ada jualan ya. Oh, usaha Ada ya. usaha. Oke. Entrepreneur. Iya, bisa. Nggak bisa dibilang itu bisa ya. dibilang Bisa dong, entrepreneur. Dok ya. Bisa dong, bisa. Ada laundry di Bandar Jaya, VIP Laundry. Terus juga ada jual baju-baju kayak kebaya-kebaya buatan aku sendiri, desain aku sendiri. Desainer juga. Iya, Desainer. kita ada di Gasani Outlet Muslim, samping Roman Bakery. Iya. Oke. Oke. Banyak ya? Banyak banget ya kayak desainer iya, terus Dokter iya. content creator iya, dokter iya. Dan Itu juga yang kita tahu juga beliau adalah penanggung jawab sebuah klinik. klinik Iya. Yang apa tadi? ada di LSHC Lampung yang ada di Sport Health Center ya, Dok ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih, Dok, membagi waktunya, kan itu cukup banyak nih kesibukan. Kebagi aja sih waktunya. Soalnya kan kalau saya sendiri bekerjanya nggak full timer lah, part timer Part-time, di oke. rumah sakit Yukum Medical Center. Sebenarnya full timer ya. Bisa, aku juga bingung Full- sih. full Timer, ya? tapi aku juga dibagi dua sama di klinik Lampung Oke. Sport Health Center. Tapi hanya jadi penanggung jawab klinis. Dan juga jadi dokternya sih, cuman memang fleksibel, jadi by appointment aja kalau Iya. untuk ketemu klien. Betul. Kalau misalnya di sehari-harinya di Rumah Sakit Yukum Medical Center sebagai dokter umum di bagian hemodialisis atau cuci darah. Sudah. Oke. Jadi agak nyantai, kalau kerjanya pagi ya sore bisa ke laundry atau ke tempat klinik. jual baju. Bisa. Oke. Atau ke klinik gitu. Dari semua kesibukan, Dok, dari mulai menjadi dokter, penanggung jawab, lalu juga toko dan lain sebagainya, mana nih yang paling dokter senengin gitu? Paling senengin paling senengin semuanya menyenangkan Menyenangkan ya. ya. Karena passionnya beda-beda ya. Betul. Iya. Soalnya ketika kita ketemu pasien itu juga sebagai apa ya? Jadi kita tuh seneng gitu loh ketika ngelihat pasien kita itu sembuh, ketika pasien kita itu stabil kondisinya, karena aku kan di ruang cuci darah ya, Betul, jadi betul. bukan mereka yang sembuh sih, tapi maksudnya mereka yang dengan kondisi-kondisi stabil Betul. gitu. Terus ketika di klinik Lampung Sport Health Center lihat pasien yang jadi sembuh, yang tadinya cedera atau yang tadinya punya keluhan, Betul, itu betul. Keluhan yang membaik, itu ada perasaan kita yang senang, gitu. Kepuasan tersendiri. tersendiri sebagai seorang dokter. Terus ketika kita jual-jualan atau di usaha itu juga iya, Karena cowoknya masuk ya. dapat banget karena emang passionnya juga di usaha sebenarnya Iya, gitu. Iya. Oke, cukup ini ya, Kak ya. Menyenangkan ya memang ya.
ketemu sama orang ya dok ya, apalagi menyembuhkan. Itu luar biasa sekali sih Kak Abi ya. Tapi dok, sejauh ini dokter, kalau boleh tahu nih dok, yang paling dokter prioritaskan, Kalau prioritas apa ke klinik atau ke rumah sakit nih dok? Jangan kasih pilihan sebenarnya. Karena semuanya memang menyenangkan. Iya, tapi kan lebih prioritas ada tuh. Tapi ada. sebenarnya nggak bisa saya prioritaskan karena saya sebagai karyawan ya, jatuhnya sebagai karyawan di rumah sakit YMC ya, saya mengikuti kewajiban saya untuk masuk sesuai jadwal saya gitu. Dan ketika saya di klinik itu saya sebagai penanggung jawab klinik itu saya lebih fleksibel gitu pekerjaannya, dan lebih berkolaborasi sama owner gimana cara memajukan klinik gitu. Dan kalau misalnya ketemu klien ya karena by appointment jadi lebih fleksibel, jadi nggak bisa diprioritaskan. Pasti nanti akan disesuaikan jadwalnya. Gitu. Oke. Dokter kan banyak nih ya kegiatannya, dari mulai jadi dokter Kak, lalu juga owner, content creator. Kira-kira ke depan ada lagi nggak di project selanjutnya? Siapa tahu jadi model. kan dengan kecantikan yang dimiliki gitu kan. Ada nggak dok? Mungkin pengen usaha kuliner nih, kan kita nggak tahu ya kayak ke depan seperti apa yang ingin dokter lakukan. Belum sih kalau usaha kuliner ya, karena belum bisa masak dengan baik. Oke. Mungkin kedepannya lebih mengurus rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga. Tapi dengan jadi ibu yang keren ya. Betul. Jadi mungkin jadi prioritas ke depan adalah menjadi ibu yang keren ya, dokter ya. Oke. Dan pemirsa Dabika TV masih banyak yang akan kita kupas bersama Dokter Nesa ya. Di perjalanan yang tadi kebun jeruk, bukan kebun jeruk biasa. Masih nyantai di kebun jeruk? Bukan kebun jeruk biasa. Tentunya masih bersama Dokter Neza di kesempatan hari ini. Halo dok, gimana nih dok? Kita kan ngomongin soal kesehatan olahraga juga dok ya, karena memang dokter kan bertugas sebagai penanggung jawab di sebuah klinik yang ada di Lampung Tengah, yaitu LSHC. Kalau boleh tahu nih dok, untuk olahraga sendiri nih, kira-kira kayak kita nih pemula yang belum pernah olahraga nih dok ya, sebenarnya olahraga yang harus kita lakukan seperti apa sih dok? Untuk memulai olahraga supaya nggak terlalu berat atau kayak perkenalan. Terus badan nggak langsung sakit-sakit. Betul, itu seperti apa dok? Oke, jadi kalau kalian yang jarang banget olahraga, mau mulai olahraga, kalian bisa mulai dari yang intensitasnya ringan aja dulu. Misalnya jalan kaki. Udah pernah dengar jalan kaki? Sekarang jadi, bukan sekarang sih, dari dulu memang jalan kaki ini adalah salah satu olahraga gitu ya. Jadi olahraga jalan kaki, tapi memang ada syaratnya nih, kayak jalan kakinya minimal 30 menit. Itu minimal ya dok ya? Kalian bisa mulai tuh dari yang kalau misalnya kerjanya dari pagi ya kalian bisa mulai dari sore ya, hari ya pas pulang kerja. Misalnya setelah pulang kerja jam 5 sore, kalian boleh mulai dengan jalan kaki 30 menit. Itu jalannya cepat, terus tanpa berhenti ya. Jadi bukan yang 30 menit jalan di mall atau jalan di pasar, itu beda. Tanpa berhenti? Iya, gitu, tanpa berhenti. Jalannya nyantai, tapi agak cepat aja sih. Durasinya 30 menit, gitu. Itu yang disebut jalan kakinya kalau mau disebut sebagai olahraga, gitu. Bukan yang jalan kakinya di pasar atau di mall. Iya kan ada anggapan bahwa, loh saya udah olahraga, saya ke pasar jalan kaki kok, gitu. Itu beda ya? Itu sebutnya aktivitas. Oke, betul. Artinya kan jalan kaki itu juga dimasukkan ke dalam kategori olahraga dok. Tapi kan itu termasuknya ringan ya dok ya, karena hanya berjalan. Itu perlu pemanasan juga nggak sih dok, seperti olahraga berat lainnya? Sebenarnya boleh aja pemanasan kalau sebelum mulai jalan kaki, ya itu kalau misalnya karena takutnya gini, di jalanan kita itu kan nggak rata. Ada lubang atau apa, takutnya kita cedera, seperti cedera engkel atau apa. Bisa juga pemanasan dulu, tapi pemanasannya itu yang dinamis. Jadi
kayak sebelum lari juga kan itu harusnya pemanasan dulu. Jadi misalnya di bagian daerah kakinya gitu. Nanti ada video lah ya, cari videonya untuk pemanasan sebelum jalan kaki atau lari. Boleh, atau mau langsung jalan kaki juga sebenarnya nggak masalah, nggak terlalu bermasalah karena jalan kaki itu termasuk ringan gitu ya. Dan itu juga aman untuk klien-klien atau orang-orang yang dengan obesitas, gitu, dengan berat badan berlebih, mereka lebih aman. Iya, betul. Dan orang tua juga lebih aman untuk melakukan olahraga jalan kaki, gitu. Mereka biasanya jalan kaki. Kalau pasien-pasien aku subuh-subuh, jadi mereka jalan kaki 30 menit, gitu. Itu udah lumayan bagus untuk memulai olahraga. Nanti kalau misalnya kita yang muda ini mau lanjut lagi, baru bisa mulai lari, akhirnya terus running, bisa ditingkatkan intensitasnya. Iya, jogging, running gitu. Dan mau latihan beban pun bisa gitu. Jadi awalnya bisa memulai dengan jalan kaki aja dulu. Jadi jangan rebahan. Itu untuk tiap hari atau seminggu dijadwalkan seminggu 2 kali atau seperti apa, Dok? Sebenarnya olahraga yang baik itu sekitar 150 menit per minggu. Atau iya, kita bagi aja 30 menit per harinya. Jadi seminggu 3 kali ya? Bisa 6 kali ya. Seminggu 6 kali ya? Benar gak sih? Hampir full ya? Matematika udah belakang, Dok. 5 ya? Seminggu 5 kali. Ya 5 sampai 6 kali lah. Ya benar-benar 5 kali. Sorry. Jadi 5 kali, rest day-nya 2 hari. Jadi kurang lebih 30 menit per harinya gitu, untuk mencapai 150 menit per minggu. Itu untuk optimalnya ya, Dok ya? Itu usia berapapun sama, 150 hitungannya? Apa ada perbedaan tiap usia? Kalau hanya usia sih kita sebenarnya hampir sama ya. Cuman maksudnya dengan faktor-faktor lain juga mempengaruhi, kayak misalnya dia yang dengan berat badan berlebih, atau dia dengan hipertensi, atau dia dengan penyakit lainnya gitu. Kan kita nggak bisa maksain juga untuk klien atau orang itu untuk berolahraga lebih dari itu atau kurang dari itu gitu. Kurang dari menitnya ya maksudnya. Kebutuhan olahraganya beda-beda tiap orang gitu. Dok, untuk orang yang jarang olahraga nih, mungkin karena kesibukan atau mungkin dia habis sakit atau seperti apa, tiba-tiba dia olahraga dan dia jarang olahraga nih, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, dampak yang didapatkan tubuh untuk orang-orang yang jarang olahraga? Untuk orang-orang yang jarang olahraga, sebenarnya banyak banget ya dampak yang bisa terjadi pada tubuh. Bisa jadi gangguan ketidakstabilan pada hormon pada tubuh, terus daya tahan tubuh juga menurun, bisa gangguan stres karena olahraga kan meningkatkan mood juga ya, terus gangguan tidur, insomnia, terus badan juga pegel-pegel, mudah capek, mudah lelah, terus bisa menyebabkan resiko-resiko penyakit metabolik, jadi dari mulai obesitas ya, yang jelas pasti kalau jarang olahraga penumpukan lemak di tubuh meningkat ya. Jadi bisa larinya ke obesitas, terus tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, apalagi kalau sekarang ini sering banget konsumsi minuman manis, makanan manis, tapi jarang olahraga. Akhirnya insulinnya nggak sensitif lagi, jadi diabetes, terus peningkatan resiko penyakit pembuluh darah ya, misalnya salah satunya stroke gitu. Dan sebenarnya banyak lagi sih kalau dampak seseorang yang jarang olahraga. Nah, Dok, kan sebagai penanggung jawab di klinik LSHC ya, itu biasanya apakah para pasien yang ditangani oleh dokter itu maksudnya selalu bersinggungan dengan dokter atau kadang-kadang hanya berhubungan langsung pada terapis? Nah, kalau berhubungan dengan dokter, apakah selalu diberikan obat-obatan secara medis? Jadi kalau di klinik LSHC sendiri ada beberapa pasien yang kalau misalnya dia mau janjian ketemu dokternya dulu untuk pertama kali gitu, misalnya dia belum pernah berobat kemanapun, dia pengen ketemu dokternya dulu, jadi bisa janjian ketemu aku dulu. Atau ada pasien yang memang sudah misalnya pasiennya sudah didiagnosis stroke sudah lama, atau dia memang ada low back pain ya, udah pernah ke dokter ortopedi, mereka bisa langsung ketemu sama terapis olahraga atau fisioterapis di klinik. Terus kalau misalnya ada yang ketemu saya langsung, pemberian obat itu tergantung dari sakitnya. Kalau paling sebatas ngasih obat nyeri gitu.
anti nyeri, terus bisa juga untuk vitaminnya gitu. Kita yang kasih, itu harus dokternya yang kasih resep gitu. Dok, dalam masa penanganan pasien nih dok ya, terutama di klinik LSHC sendiri, apakah pasien itu boleh makan apa yang mereka mau atau ada batasan dok? Karena kan kadang-kadang untuk beberapa penyakit atau apa itu ada yang diperbolehkan atau tidak, maksudnya berpengaruh nggak dengan pola makan? Kalau untuk pasien-pasien LSHC, kalau misalnya mereka yang pasiennya dari atlet, mereka lebih tahu makanan apa yang mereka boleh makan. Sudah sesuai porsinya ya? Iya, mereka sudah tahu. Misalnya mereka harus tinggi protein gitu. Terus kalau untuk pasien-pasien lain yang dengan penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, mereka juga sebenarnya harusnya sudah ada edukasi dari dokter mereka sebelumnya, seperti dokter penyakit dalam gitu, makanan apa aja sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan gitu. Kalau misalnya mereka pada saat ketemu saya, pasti saya akan edukasi tambahan ya gitu, pada saat itu. Misalnya pasien-pasien dengan cedera otot atau dengan pasien dengan penyakit-penyakit tertentu, ya kita akan edukasi sesuai kebutuhan mereka. Misalnya cedera-cedera tadi harus tinggi proteinnya, jadi untuk penyembuhan dari si jaringan-jaringan otot tersebut yang terkena cedera itu gitu. Terus untuk pasien-pasien hipertensi ya mengurangi makanan-makanan yang tinggi natrium atau dia yang asin-asin gitu. Terus yang diabetes ya pasti dikurangi konsumsi gula, dan gula itu juga nggak hanya dari gula itu sendiri ya. Betul. Dari makanan tepung, karbohidrat dan lain-lain itu juga mereka mengandung gula gitu. Oke, nah kita akan memasuki segmen selanjutnya Kak Abi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Nyantai di Kebun Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Masih di Davika TV untuk program Nyantai di Kebun Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Masih bersama dengan Dr. Neza di segmen terakhir ya Kak Abi ya. Dan tentunya kita juga mengetahui, tadi kan Dr. Neza sempat katakan di awal pas perkenalan bahwa beliau ini seorang dokter hemodialisa di Yukum Medical Center Lampung Tengah. Nah dok, kalau boleh tahu nih dok, dari pasien-pasien yang dokter tangani itu kebanyakan pasien dari umur berapa aja sih dok? Sesuai pengalaman yang udah dokter tangani. Sebenarnya sih banyaknya pasiennya usia lanjut, tapi nggak melulu. Kalau di zaman sekarang ini banyak banget aku temuin pasien muda. Jadi ada pasienku yang umur sekitar dulu ini dari 14 tahun ya, jadi sekarang udah usianya 17 tahun. Terus mulai banyak pasien-pasien di umur 20-an, 20, 21 sampai umur 35-an ya, yang muda itu mulai banyak banget. Gitu. Selain dari pasien-pasien usia lanjut. Nah, di pasien yang usia 14 tahun yang dokter katakan tadi tuh, pernah nggak dokter tanya, dulu sukanya makan atau minum apa? Iya, pastinya ditanya ya kita kalau untuk pasien-pasien yang, apalagi kan jarang banget ya pasien muda untuk melakukan cuci darah itu kan mereka terkena gagal ginjal itu pasti kita tanya tuh kenapa. Rata-rata mereka yang pasien muda itu mereka jarang banget minum air putih gitu. Terus mereka sering banget jajan-jajanan minum-minuman manis yang kemasan. Kita nggak usah sebut mereknya gitu. Sama kalau yang usia-usianya 30-an itu mereka sering konsumsi minuman kemasan yang untuk stamina gitu. Ternyata juga itu perlu dihindari ya dok ya? Iya, itu sangat merusak ginjal, cepat banget. Oke. Dok, tadi juga dokter katakan ada pasien yang usianya 14 tahun, itu kan tergolong muda ya Kak ya? Apakah mereka punya peluang untuk sembuh total dan akhirnya tidak cuci darah lagi, atau akan berlanjut seterusnya dok? Jadi ada beberapa pasien yang maksudnya dia bisa sembuh, tapi itu jarang banget. Jarang jadi aku terjadi hanya ya? temukan satu atau dua. Mereka biasanya memang penyebabnya karena gagal ginjal akut ya, misalnya dia karena keracunan atau karena mereka ada batu ginjal. Jadi pas batunya sudah diangkat,
ginjalnya kembali membaik fungsinya gitu. Iya, oke. Tapi kebanyakan pasien-pasien yang seperti tadi yang 14 tahun itu kan kalau dia sering konsumsi minuman manis atau pasien-pasien muda yang punya turunan hipertensi atau diabetes, itu mereka jatuhnya kan si ginjal ini rusak karena komplikasi ya. Jadi sel-sel sudah rusak, jadi penurunan fungsinya karena komplikasi. Itu mereka biasanya harus cuci darah seumur hidup. Ya karena jadi konsepnya dulu nih, si hemodialisis atau cuci darah ini bukan untuk menyembuhkan pasien, tapi untuk menggantikan fungsi ginjal pasien yang sudah turun fungsinya. Jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun di tubuhnya lah gitu. Oh, nah, dok, ketika menangani pasien cuci darah, pernah nggak sih dok, dokter melihat secara mental, bagaimana mental mereka ketika menjalani mereka itu menerima kenyataan bahwa mereka cuci darah seumur hidup? Ya jelas pasti kita menemukan pasien-pasien yang masih denial ya, kalau mereka itu harus cuci darah gitu. Nah itu dibutuhkan banget peran keluarga ya sebagai support system mereka. Dan saya pun selalu salut sama keluarga-keluarga yang mau antar mereka. Mereka itu kan cuci darah rata-rata 2 kali seminggu gitu. 2 kali seminggu mereka harus meluangkan waktu ya, keluarganya juga meluangkan waktu untuk ngantar pasien. Dan di cuci darah itu kan bisa sekitar 4 sampai 5 jam selama cuci darah gitu. Belum lagi mereka jauh-jauh ya. Jadi ya pasti mereka mentalnya Down ya bisa down gitu ya. Karena gimana sih mereka ini harus happy kalau ke rumah sakit karena kan karena mempengaruhi pasien ya. Iya jelas mempengaruhi kondisi kita yang sehat aja. Kalau kita stres penyakitnya banyak ya. Betul. Dokter bertanggung jawab juga di LSHC. Nah, ada nggak korelasi antara, misalkan ada nggak pasien yang pernah cuci darah tiba-tiba atau mungkin ikut berobat ke LSHC? Oh gitu. Ada beberapa pasien, karena kan pasien-pasien dengan gagal ginjal akut yang punya riwayat diabetes dan hipertensi itu mereka punya gangguan juga neuropati, polineuropati lah, jadi gangguan saraf. Ada juga neuropati perifer, jadi gangguan saraf-saraf tepi. Jadi mereka sering kesemutan, terus kram kakinya, yang kram itu sampai otot-ototnya kencang. Terus mereka juga kan ada beberapa yang sudah tidak bisa jalan lagi. Jadi jarang beraktivitas. Hanya bisa terbaring di tempat tidur atau mereka hanya bisa pakai kursi roda. Jadi otot-ototnya kan tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Jadi ada yang mengecil ototnya atau sering kram atau kesemutan. Mereka saya sarankan memang ke klinik ya. Kalau misalnya kalau ke rumah sakit kan memang harus ke fisioterapi dan itu kan ada sistem rujukannya ya gitu. Kalau misalnya ke klinik kan mereka bisa pakai pribadi. Beberapa saya sarankan dan ada beberapa pasien yang membaik setelah diterapi gitu. Kram-kramnya jarang timbul lagi, kesemutannya jarang timbul lagi, otot-otot yang tadinya kencang itu kan dilatih ya. Kita kan prinsipnya di klinik itu exercise is medicine gitu. Jadi pasien-pasien ya beberapa ada yang saya rekomendasikan untuk ke klinik gitu. Nah, dan poin penting dari talk show kita hari ini ya Kak Abi sebenarnya adalah lebih mengutamakan untuk olahraga supaya ada keseimbangan ya dok ya. Nah bagaimana sih dok supaya kita tuh lebih konsisten dalam olahraga dok? Kadang-kadang kan ya sekarang nih konsisten nih olahraga, besok udah kayak mager lagi, apalagi sekarang dengan cuaca yang aduh bikin mager. Ada juga yang janjiin OTW jam 6, nggak tahu ya jam 8 nggak ada kabar. Sebenarnya harus dari diri kita sendiri ya, nggak usah nunggu-nunggu temen. Jadi olahraga gerak langsung aja dok ya. Jadi yang pertama pasti niat ya. Kita harus niat dulu. Terus gimana caranya konsisten ya tadi, niat dulu, terus motivasinya apa sih untuk olahraga ini. Bagusnya sih pola pikir kita itu berpikir kalau olahraga ini untuk hidup sehat gitu. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan berat badan gitu atau lain halnya gitu untuk membentuk postur tubuh, pasti itu bonus lah ya gitu. Tapi berpikirnya untuk hidup sehat dan bukan karena kalau orang yang cuma untuk menurunkan berat badannya turun udah tuh berhenti gitu. Berhenti olahraganya. Tapi kalau dia berpikir ini untuk hidup sehat gitu, insya Allah akan konsisten gitu. Terus bisa mulai dari intensitas ringan kayak waktu tadi di talk show pertama ya sebelumnya.
bisa mulai dari intensitas ringan, dari mulai jalan kaki aja dulu gitu. Jalan kaki, terus baru tuh mulai jogging, running, atau dengan olahraga lainnya gitu. Jadi lakukan juga olahraga yang kalian sukai. Oke. Nah, ada ungkapan katanya olahraga itu bikin ketagihan, benar nggak sih dok sebenarnya? Iya, jadi kalau ketika kalian melakukan olahraga yang kalian sukai, itu kalian akan konsisten. Misalnya nih, kakak sukanya jogging gitu ya, terus jogging ketemu orang banyak, ketemu komunitas, akhirnya kita seneng kan, akhirnya ketagihan, terus ngerasa badannya setelah olahraga itu jadi lebih bugar, lebih fresh gitu lebih fresh, nggak mudah lelah, kerja juga jadi enak, tidur jadi nyenyak, itu kita jadinya ketagihan gitu. Iya. Bener kan ketagihan olahraga ya kan? Iya. Kalau Ai mungkin olahraga lebih karena komunitasnya lebih kayak bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Iya, benar. Apa kebutuhan Instastory, Dok? Oke, Dokter Neza terima kasih ya sudah hadir di Kebun Jeruk Davika TV. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Davika TV. Iya, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara Nyantai di Kebun Jeruk, bukan Kebun Jeruk biasa. Saya Ai Bonamana. Saya Wiwan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.